What a nice. Hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Panti Asuhan Pintu Elok. Ya, di samping kita udah ada Kakak Alo dan Ibu Misya. Iya. Kita udah mau laporan buat buat teman-teman yang donasi ya. Berbagi bersama Bonga. Kita ini ya, mau laporan aja secara langsung. Jadi ya kita udah ada di sini, hasil donasi kalian semua udah terjual 112. Nanti angkanya kita akan cantumkan di sini. Akan cantumkan di bawah. Bawah sini. Nah, jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kakak Alo dan Ibu Misya. Kakak Alo sebagai apa di sini, Kak? Saya anak didik sini juga. Oh, gitu. Berarti udah berapa tahun? Saya di sini sebagai kepala bagian harian. Ya. Kepala bagian harian. Iya. Jadi emang ngurus anak-anak sehari-hari emang. Iya, sehari-harinya dan pengasuh sebagai penanggung jawab pelaksana harian. Oh, gitu. Iya. Kalau di sini yang paling kecil tuh umur berapa? Anak kecil sekarang ada 1 tahun 8 bulan. Ya. Kebetulan dia ada kebutuhan khusus. Oh, oke. Okay. Kalau yang paling besarnya? Ya, Kakak Alo. Kakak Alo. Iya. Paling besar. Umur berapa Kakak Alo? Umur 25, Pak. Tapi akhirnya jadi ikut bantu di sini ya? Iya, belajar. Ya kita kesini karena apa namanya? Jadi kita dari band Bonga-Bonga tuh bikin merchandise, jual kaos, terus hasil penjualannya 100% kita mau nyumbang ke Panti Asuhan. Waktu itu kita ya tadinya belum tahu kemana gitu, cuman akhirnya kita milih di sini salah satunya gitu. Jadi apa namanya ya mungkin mudah-mudahan aja bisa berguna walaupun nggak banyak. Jangan mudah-mudahan pasti. Kalau boleh cerita-cerita nih, Ibu. Iya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu juga kayak Panti Asuhan di sini nih berdiri tahun berapa? Oh, 8 Agustus 1968. Iya. Udah 31 tahun berarti. Iya. 31 tahun. Dulu sini lapangan bola kan, Bu ya? Iya, Saya sering main bola. Oh, yang sana. Nah, Yang di depan Daniel ini kan penduduk sini nih. Sebelum jadi musisi dulu atlet gue. Iya. Masih udah ada Panti Asuhan, cuman di situ ada lapangan bola. Seinget gue dulu. Jadi dekat sini Bu rumahnya, Bu. Iya. Jadi semakin dari berarti dulu belum sebesar ini ya? Belum. Sebenarnya ini aulanya ada di sana. Tapi karena supaya ada ruang parkir kan, parkirnya biasanya kan suka di tetangga nggak enak. Oh iya. Biasanya mereka suka datang parkir mobil, ada kadang-kadang bus masuk, supaya tidak itu ya merepotkan tetangga juga. Jadi kita kebetulan ya di sana juga sudah rapuk ya, istilahnya sudah bocor dan itu kayu-kayunya sudah dimakan rayap. Jadi awalnya berdiri dari Pintu Elok ini, peletakan batu pertama tidak ada yang tahu, hanya berapa orang yang berdoa, ditumpangin tangan, batu satu, besoknya datang semen, datang itu semua bangunan sampai tukangnya. Nah di sini bisa melihat karena apa? Mereka hanya sekedar membangun sebagai mereka sebagai pendiri sebenarnya. Nggak tahu dari mana awalnya mereka mau berdirinya ini, tapi ya luar biasa spontanitas. Jadi awalnya itu mereka tidak boleh kita minta-minta. Tapi mereka ceritakan sama Tuhan dan mereka berdoa. Selesai batu pertama, seminggu 2 minggu semua datang keramik, makanya berbeda-beda. Berbeda-beda bangunannya. Ya. Dulu yang di sana ex wanita, jadi sini laki-laki. Jadi pengontrolannya itu agak jauh. Oh gitu. Jadi itu ditiadakan yang aula sini diganti yang ini. Nah semua berkat Tuhan ini mereka datang. Lagi membangun ini, ada yang tergerak. Datang lagi, mau apa kaca? Ternyata orang pasang sudah dengan kacanya, dengan tukangnya. Ya, jadi semua spontanitas.
Ya namanya niat baik pasti ada Iya, aja ya. spontanitas. Ya, jadi pendiri ini ada berapa orang? Ada Pak Setiawan, ada Pak Joko, Ibu Ati dan Ibu Heti sebagai bendahara, dan ada yang itu juga sekretarisnya. Nah, mereka bersatu hati untuk membangun. Yang punya tanah juga, kebetulan Ibu Manik. Nah, tergerak hati dia bisa dihibahkan. Oh dia yang Langsung, menyumbangkan, iya. itu yang menyumbangkan tanah berarti. Ya, Ya. iya. Tapi dari semua pendiri itu masih ada yang masih hidup. Ada 2. Oh ya. Tinggal bagian bendahara sama Ibu Heti dan ada Ibu Ati. Ya. Kalau buat Kakak Alo nih, berarti di sini sudah dari umur 25 tahun yang lalu lah ya? Iya, Berarti dari tinggal di kelas 2 SD. sini. Oh, SD. kelas 2 SD umur 7 ya? Lupa juga tinggal. Ya nggak inget. Ya udah belasan tahun lah. Iya udah lama, nggak sebagus ini sih dulu mah. Ya yang kayak tadi abang bilang, lapangan masih kosong. Iya. Sekarang ya puji Tuhan udah sebesar ini. Itu berkat juga dari spontanitas. Tamu-tamu yang memberi, kadang-kadang kursi apa semua ini apa yang kita pakai. Iya. Mulai dari pakaian anak-anak. Benar-benar murni Terus, dari donasi iya, berarti ya. jadi benar-benar itu. Jadi ya itu kami dari awalnya sudah berdoa tidak boleh ada sebarkan brosur. Oke. Jadi brosurnya anak-anak minta kepada Tuhan Yesus dan itu diberkati dari anak-anak untuk anak-anak. Sampai saat ini mereka bisa kuliah, bisa lulus, mereka bisa ada yang sudah masuk PNS di Timika. Oh ya. Jadi ada yang S2. Guru mereka. Ada yang Hebat. S1. Iya, Sinaga ada berapa kakak beradik juga kebetulan ada berapa anak, tapi mereka itu kan dulu pisah-pisah. Terus mereka dirampung jadi satu, ada pendeta, ada teman saya juga dari gereja bawa ke sini menjadi satu mereka. Jadi sekolah sampai sekarang mereka jadi S1. Dulu masih ada Citibank, mereka kerja di Citibank, sekarang ada di Niaga, Bank Niaga, dan ada mereka yang di itu Bank Danamon. Iya. Tapi dari yang kakak udah pada lulus kuliah terus udah kerja gitu masih kontribusi ke sini juga masih berarti tetap, ya. tapi sudah pada berumah tangga. Jadi dibawalah dapat lagi si Hombing, dapat dibawa ke Medan, dia nggak tahu Medan. Terus ternyata sampai di sana karena Farm Sinaga jadi gampang. Dapatnya terus akhirnya ketemu makam mamanya. Itu luar biasa, merinding saya tuh kalau cerita. Dia nggak pernah selama ini. Nggak tahu karena melahirkannya itu kebetulan bidan ya mamanya, terus melahirkan sama anak yang kecil ya sekarang mereka rampung jadi satu. Jadi ada yang di nantuanya, ada di namborunya, dibagi-bagi. Cuma mereka kadang-kadang kan ada ke lampu merah. Jadi mereka jualan koran atau apa. Jadi juga tidak sekolah, kasihan kan. Jadi tapi jadi berarti satu. di sini semua sekolah gitu. Ya, kalau sini wajib sekolah karena dasarnya pendidikan. Iya. Totalnya ada berapa Bu sekarang? 60. 60 ya? Iya. 60. Karena ada yang sudah lulus, ya. Ada yang diadopsi orang gitu juga? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Dari awalnya tidak boleh diadopsi. Oh gitu? Iya, anak yang sudah begini dikasih lagi, terus bagaimana, kasihan. Iya, kan belum tentu juga ya mengadopsi juga, ya itu istilahnya ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab sampai dia bisa kuliah. Karena pengalaman yang ada, ini ada berapa persen juga ada anak yang istilahnya pernah diadopsi, diambil dari rumah sakit. Tapi ternyata dia kan mengadopsi sudah dari umur yang mengadopsi itu sudah sekitar 60 tahun. Anaknya sudah bilang, papi tidak boleh mengambil anak, walaupun itu kan kalau bayi kan masih lucu-lucunya. Sampai 7 tahun nggak dikasih sekolah. Nah itu, jadi anaknya tidak ada yang mau terima masuk ke sini jadinya. Ya itu dari pengalaman yang ada. Tapi berarti dulu sempat ada kebijakan boleh diadopsi, berarti? Oh enggak. Emang dari dulu emang nggak boleh? Maksudnya ada yang mengadopsi, ini pengalamannya iya. ambil dari rumah sakit, ternyata terlantar, ya kan tidak dikasih sekolah.
karena keluarganya tidak mau terima, anaknya tidak mau terima, cucunya juga tidak mau terima karena dari perbedaan dari kulit aja sudah berbeda. Akhirnya dibawa Dia sini. putih, kok kenapa dia hitam? Ya itulah permasalahannya akhirnya. Bukan pintu elok mengadopsi, enggak. Oke. Nah kalau ini di sekolahnya itu di mana, Bu? Oh, mereka sekolahnya ada Orait Labora, ada di Mater Dei, ya. Tapi ada kelas menengah ke bawah juga. Ya seperti dari Nias kan ada kakaknya yang sudah married dengan orang Nias. Jadi dia tahu persis anak kecil di sana kok mereka mainnya seenaknya, terus nggak sekolah. Waktu belajar kok mereka nggak sekolah. Oh papanya entah kemana, kan ke Malaysia lah, kemana, ke Arab. Nah, terus ditinggal sama kakeknya. Jadi itu tinggal sama kakeknya itu juga berhari-hari itu anaknya terserah mau kemana gitu. Iya, jadi mereka kan sebenarnya dari faktor umur mereka juga harus wajib sekolah kan. Ya. Nah dia bawa ke sini belum masuk sekolah, kenapa bawa ini anak sudah belum waktunya mau masuk sekolah, biar dia mengadaptasi karena bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Nias, jadi tidak mengerti. Cuma sekarang kakaknya ada juga yang begitu juga dioper sana sini mulai dari Lampung sampai ke sini. Saya juga nggak tahu ini kok saya bisa ke sini ya. Nah bahasanya juga sudah bilang kunci kucing. Jadi saya juga nggak nyambung sama sekali. Tapi puji Tuhan sekarang dia kerja di apartemen ya itu Taman Anggrek situ. Dipanggil kemarin juga sudah kerja, terus karena pandemi jadi dirumahkan. Sekarang dia berusaha untuk bagaimana caranya untuk dia supaya bisa kerja lagi di kantor. Luar biasa itu semangatnya. Tapi walaupun dia gagap, tapi akhirnya dipakai juga dari perusahaan pasir Indonesia, batubara yang ada di itu. Baru dia kemarin itu. Waduh, dia bilang jadi orang kaya baru, aku bilang. Masuk bersyukur aku bilang, tapi dia dilatih, dia jaga anak-anak di sini setia. Maksudnya ya membantu. Iya. Kayak rata-rata yang udah keluar di sini ya tetap. Iya, tetap waktu pandemi ini dia membantu banget untuk anak-anak. Kesukaannya itu suka apa ya, dia internet apa dia yang pegang. Dulu dia ngajarin adik-adiknya di sini, belum dia kerja. Itu ya alumni, alumni balik lagi. Terus sekarang dapat kerjaan, dia bilang, aduh saya dapat HP bagus ini mak, katanya jutaan ini. Wah nggak banget, ya udah berdoa itu berkat buat kamu. Jadi sia-sia kamu membantu adik-adiknya di sini. Iya. Sekarang ada jalan keluar, itu sudah berkat buat dia. Iya. Jadi kalau visi dari Pintu Elok memang membangun anak yang mandiri. Iya, itu tujuannya. Dan membahagiakan mereka, menjadi keluarga bahagia. Jadi saya selalu anjurkan ke anak-anak itu bukan manusia pengasuh yang membahagiakan, tapi Tuhan yang membahagiakan kamu. Bersyukur kamu terpanggil untuk ke sini, ya kan? Nggak usah cari papa, nggak usah cari mama. Jadi Tuhan Yesus kamu sekolah fokus. Tapi ya namanya anak kan walaupun dari bayi, tapi tetap dia ada saatnya pasti akan bertanya. Pasti ada saatnya ya. Saya kok ada di sini, kenapa? Iya. Ya, belum saatnya. Sekarang sekolah-sekolah dulu. Iya, agak sulit untuk masuk, apalagi masuk ke Mater Dei. Kan kaget. Iya, ya istilahnya walaupun dari kecil, anak panti. Makanya saya bilang harus pintar. Kalau nggak pintar ya diejek, bilang dipanggil melulu. Makanya ya udah, kadang-kadang dia nggak pulang, dia berdiri dia jagain bendera. Aku tuh dari mana? Sedih. Iya. Tapi di situ memang pengasuhannya itu harus pribadi, lepas pribadi karena ini beraneka ragam kan. Iya. Ya, banyak berdoa. Ya, kami atas nama keluarga besar Yayasan Pintu Elok mengucapkan banyak terima kasih. Ya, moga-moga ya ada apa? Boga-boga itu apa ya? Bunga-bunga yang sudah hadir. Nah itu satu berkat yang luar biasa. Ya, digerakkan Tuhan oleh Ibu Aryani juga. Ya. Dan Daksol. Nah, terus kalau apa? Ini kan semua kan ya syukur semua bisa sekolah berarti dari
yang dari usia sekolah sampai itu mereka dapat beasiswa atau gimana dari sekolahnya masing-masing? Palingan UPH dapat beasiswa full. Oh, Ada UPH. Satu sudah lulus. Sudah kerja di Rumah Sakit Siloam Bekasi. Hebat. Ya. Iya. Iya, jalur prestasi. Ya, jadi 2 sebenarnya 3. Tapi satu dia agak takut sebagai jurusan guru. oke. Tapi dia takut masuk asrama. Iya, nggak bisa tinggalin karena dia lebih dekat dengan adik-adiknya kan ngasuh. Jadi udah kayaknya dia punya hati sudah untuk bisa bareng. Nggak bisa tinggalin dia kalau masuk asrama sedih gitu. Kalau melihat adik-adikku. Kalau di sini udah kayak keluarga besar. Iya, jadi bikin seperti keluarga. Kecil bareng gitu. Kecil bareng terus bisa itu jadi dia. Iya. Waktu pandemi juga nggak tahu kalau dia sudah lulus, dia diem-diem ternyata sudah memang lulus dia bagian guru. Kalau berarti udah lulus kuliah berarti ya? Sempet kuliah kuliah di STCI. pindah lagi karena tadinya kan ambil jurusan nggak sesuai lah. Sekarang ambil jurusan musik sih. Emang dia senangnya musik, anak di sini maunya musik, sekolah musik semua. Pantesan di situ alat band lengkap ya Bu ya? Iya, Ini lengkapnya. Harvest, STT Harvest di Karawaci. Tangerang. Iya. Ini anak IMI nih. Iya. Ini anak MI. Enak MI. Manajemen informatika. Kesini nggak jurusan musik. Memang awalnya memang dia senangnya pengen ke Harvest. Oh iya. Cuma dia kan pernah kerja, pernah keluar ya biasa dia mau cari papa juga, harus cari kendala itu. Dulu lampu merah dia soalnya, tapi luar biasa dia bisa ada di sini kan kemurahan Tuhan dari teman saya juga. Iya itu satu berkat luar biasa. Tapi akhirnya namanya anak muda kan pengen keluar, pengen mencari sesuatu di luar mungkin bebas. Ternyata makan aja susah katanya. Kalau enggak kepala di bawah katanya kaki di atas katanya besoknya nggak bisa makan. Nah dia kembali lagi curhat. Terus itu ya saya rangkul dia lagi. Terus kemarin bagaimana saya titip dulu. Karakternya yang paling utama, jangan sampai terpengaruh lagi dengan teman-teman di luar, ya kan? Nah, supaya dia itu bisa kuliah. Sudah semester 5 loh sebenarnya dia sekarang. Tapi karena dia senangnya mau masuk Harvest, saya bilang kalau kamu mau pengen ke sana ya berdoa di situlah. Saya bilang kalau kamu kan suka ambil gitar naik di atas gunung teriak meminta Tuhan jawab kan, tapi kelamaan jawabnya mungkin dia ya seneng banget dia bilang dapat Harvest. Nah itu perjalanan hidupnya. Udah nanti Januari masuk. masuk Jurusan gitar. Ngambil kalau bisa sih semua musik mau saya Semua musik ya. Iya. Mantap. Death metal. Oh itu sudah dijalani juga. Iya. Jurusan apa? Death metal. Pernah juga mereka ngeband di itu lah, saya izinkan juga ditegur juga karena itu juga nggak baik ya mereka tuh cari duitnya. Pokoknya fokus sekolah. Nah itu gampang itu karena merasa itu bahwa apa mau mereka di kafe pengalamannya dia jadi ya begitulah. Akhirnya jadi dari teman ke teman jadi tidak fokus untuk belajar itu. Berarti emang yang kita di panti ini emang yang ditekanin emang pendidikan. Pendidikan yang paling utama. Karena itu modal paling utama itu. Nah, apalagi sekarang sudah diganti dengan ketuanya yang ketuanya dulu kan sudah almarhum ya. Jadi diganti Pak Simamora ini kebetulan dia sebagai guru. Jadi pendidik. Waduh, disiplinnya luar biasa. Jadi sempat kaget juga anak-anak. Tapi di situ saya bilang kamu dilatih mental kamu, ya kan? Untuk supaya disiplin. Kalau keluar dari sini kamu baik di kantor, baik apa? Luar biasa itu kalau kerja di luar itu nggak gampang aku bilang. Iya persaingan aku bilang. Nah itu. Jadi mental kamu juga harus kuat. Kalau harapan ibu buat anak-anak ke depannya? Harapannya banyak sekali ya supaya mereka menjadi berkat lah. Yang paling utama jadi berkat supaya bisa ya istilahnya jadi keluarga yang bahagia itu yang paling utama.
sesuai dengan visi yang ada. Itu. Masnya punya pacar nggak mas? Kalau gini. Belum katanya, belum mikir katanya. Udah putus. Punya pacar kan Bu berarti Bu? Kalau di sini minat musiknya berarti sangat amat tinggi. Dari Tinggi faktornya banget. gimana itu Bu? Dari Hanya peka aja. apa? Peka Peka sama mendengar musik ya? dari kecil sudah pikul gitar ke sana kemari terus itu entar inilah pencet lah pokoknya rusak dah. Rusak Musik semuanya. apa tuh Bu rata-rata Iya, Bu? dibanding lah itu yang itu lele apa Keroncong. ya, keroncong. Oh, keroncong. Belajar untuk main keroncong. Nah, itu sana sini. Oh, ini anak punya bakat. Tapi pernah ada apa datengin siapa buat Manggung. ngajar gitu? Oh, ada juga Karena dulu ya. ada guru keyboard, Guru keyboard Sama- ada. pemain drumnya Main Raja drumnya tuh. Raja. Band-band Raja. Iya, Mereka ada. Lo kenal ya? Karena lihat. Nah, kalau pertama dia lihat ini anakku katanya senengnya musik ya, mau nggak dikasih keyboard? Oh, mau banget. Saya juga mau terus, keyboard. itu gitarnya kok gitar biasa, mau kalau listrik? Oh, bisa. Bisa, Oh, pasti langsung bisa dulu Bu, satu-satu. pasti. Jadi satu-satu. Standar dulu. jawabanku. Satu-satu dikasihnya. Dikasih Angin semua bass. Oh ini Akhirnya dia sumbangan ya? Iya. Berarti Alvin siap nih nyumbang drum kayaknya nih. Double bass Win. Jadi akhirnya mereka yang drum sudah itu dibawa lagi ke sini. Waduh, kok bang? Oh, saya pusing kalau ngedrum melulu anaknya. Aduh, sana sini sampai ditaruh di sana ngejreng melulu malu sama tetangga. Aduh, sakit. Itu sama persis yang dikatakan Akhirnya, ibu saya. Karena sudah berlebihan, ya kita kasih ke gereja di Kalimantan. Kebetulan anaknya kan itu ada juga alumni dari sini, mereka pelayanan di sana. Ya udah. Jadi berkat kan di kampung. Oh, ngejreng di sana saya bilang seteriak sepuasnya lah. Jadi kalau misalnya musisi mau nyumbang alat bisa ya Bu ya? Oh, bisa banget dah ini kan semua Kalau ya. gitar gua nggak beres Jadi tuh kan. kalau itu kita berputar, ada yang baru mereka harus pakai, itu. yang lama mereka sumbang. Bisa tuh, alat sumbang musik. lagi ke itu. Ya biar yang semua kebagian. gereja-gereja. Biar semua kebagian juga ya. Perintisan. Kadang-kadang dibawa ke STTI. Angklung juga ada lebihnya, kita sumbang lagi. Jadi nggak mau bajir. Iya, jangan numpuk di Semua sini baik ya. baju, baik apa, semua harus jadi berkat. Karena harus jadi berkat anaknya. Tapi bagus sih Nah, itu kalau apa tujuannya. ada yang emang datang emang khusus buat ngajar gitu karena biar nggak Iya. sayang alat juga terus anak-anak Iya. juga tersalurkan Iya. kan. Iya. Boni mungkin mau Bon? Hah? Ngajarin Wah, bass. Saya Welby mau ini. Nanti. Iya. Kalau di sini biasanya kegiatan anak-anak apa aja Bu? Kalau misalnya- Kegiatannya sekarang kan karena mereka VIC-nya semua mereka yang tangani, baik logistik, baik dapur, baik untuk mereka kebersihan, ya anak-anak yang semua kepalanya. Jadi mereka yang ngatur semua. Jadi kadang-kadang kakak-kakaknya, ya itu kegiatan mereka dan itu kita latihan sore ibadah pun ada anaknya yang harus pegang. Iya. berarti dari kakaknya yang ngebimbing adiknya. Iya. Jadi kalau ada cerita-cerita ini nggak Kak yang lucu-lucu adik-adiknya waktu pas diarahin gimana gitu? Ada sih di depan bilang iya cuma di belakang diomongin gitu. Jadi kan misalkan saya suruh harus begini harus begitu. Iya iya kalau saya tinggal bentar totalnya hancur semua itu nggak ada yang beres. Berarti adik-adik umur berapaan tuh Kak? Makanya mereka baru TKS bilang itu bandel-bandel itu. rupanya jadi pengasuh susu saya. Sekarang lu rasain Mau nyebarin doang. gimana cara kasih sanksi untuk anaknya. Jadi Belajar jangan bersabar pengasuh juga lagi. ya. Kita sudah tinggal itunya aja, hasilnya aja. Jadi mereka yang turun tangan semua. Soalnya kan biasa kan dulu kan pas saya kecil pengasuh yang ngurus. Sekarang anak-anak kuliah harus belajar ngurus adik-adik gitu. Iya. Jadi kan jadi belajar tanggung Iya. jawab. Tanggung ini ya. jawab. Iya. Dulu kalau kecilnya nakal juga kali? Enggak juga. Nakal banget suka keluar gerbang. Di warnet dulu, aduh. Di warnet ya. Iya, cabut warnet. Pusing kita ngurusin itu. Anak panti semua rupanya sama pergumulannya.
Digerebek lagi di warnet. Iya, kadang-kadang Nenek 3 dia tahun. Sama kita juga sama ya. Kita juga Dulunya sempat merasakan telepon. itu. Saya cari menghabiskan waktu kan di sini juga itu habis anaknya. Di itu lari sana lari sini ketangkap. Terus sekarang harus sekolah saya bawa ke kepala sekolahnya. Saya titipin anak ini, saya bilang jangan dulu pulang-pulang, pokoknya belajar. Dia tugasnya dia belajar. Tadi berangkat sekolah kenapa di warnet? Karena harus di sekolah. Jadi diantar kayak TK. Coba. Aduh, sabarnya. Sekarang mereka ingat, iya ya, saya kalau nggak diantar sama Mama Wisnu, aku nggak ada ijazah lu. Karena ini juga sih, Ma. Karena CCTV juga sih, Ma. Sekarang ada CCTV. Jadi nggak bisa dulu kan nggak bisa. Dulu masih cadul. Aduh, kita pusing ngurusnya bener. Tapi ada sukacita tersendiri sih. Iya. Ngurus Berarti mereka. CCTV bisa ngomong Nakal sebenarnya nakal nggak itu ya itulah. Nah, kalau Mas Masalah nakal wajar ya. Pengen cari tahu. Iya, iya. Pengen cari tahu orang kok semua warnet kok kita enggak. Ya. Kadang-kadang kan dikasih SD Parakan, kenapa dipindahin ke Orai Lamora? Karena apa? Di sekolah SD negeri sudah pulang jam 11 dia muter keliling mangga orang dinaikin semua ke sini ya. Sekarang harus pakai antar jemput aja deh. Aku bilang titip aja di OL apa di Maternity. Pusing dia langsung. Di Maternity nggak bisa ngapa-ngapain kan, antar jemput Sekolah turun. gua. Itu iya. Disiplin banget sih. emang. Disiplin. Jadi itu yang kita cari itu disiplinnya. Jadi kayak lu. Di negeri jam 11 dia udah selamat siang, dia nggak tahu dia keliling kota sudah. Aduh, tapi luar biasa dong, seneng kok ada. Dia bilang ada ceritanya. Kalau nggak begitu nggak ada ceritanya. Iya, katanya. betul. Masa kecil saya katanya. Aduh, luar biasa kok. Nanti kalau Ibu Misya di sini sudah dari awal berdirinya Panti Asuhan? Bu? Enggak, sudah berjalan 2 tahun kalau nggak salah baru saya masuk. Dari tahun berapa tuh? Anaknya lebih nakal lagi. Buset dah. Saya datang bilang, "Tante mau ngapain ke sini?" Coba ditanya begitu. Malah ditanya balik. Ini saya bilang, "Oh, ini makanan saya," saya bilangnya. "Kalau kamu nggak tanya begitu, ntar saya bikin penasaran kamu." Oh, langsung saya konseling dia. Saya bertanya, "Kenapa kamu, Dek, bisa ngomong begitu?" Saya kan nggak percaya sama pengasuh. Coba, nggak percaya rupanya sama siapa? Rebel zaman dulu. Iya, waduh. Tapi itu menjadi satu PR buat saya. Berarti saya itu majunya, oh mulai dari anak ini nih, keras kepala ini. Iya, salah. Akhirnya jadi teman. Oh, saya angkat-angkat dia, bangga ke sekolah di Anugerah Abadi. Dipanggil melulu dia. Dia memang pinter anaknya, cuma adik-adiknya kos kaki sebelah nggak tahu di mana, beda-beda. Terus itu saya dipanggil. Emang fashion kali dia, emang fashion gitu. Rasanya pada ditinggal pergi saya sendiri. Bayangkan saya bilang, waduh ngasuh anak begini. Tapi kebetulan mungkin jumlahnya dulu nggak sebanyak ini ya, masih sekitar 25. Ini anak yang paling bandel banget. Tapi sebenarnya bukan bandel itu, apa dia itu kreatif. Oh, ya ini pinter ini. Saya udah segitu mau masuk ujian kakak ada rapor. Aduh pusing lagi deh saya. Kamu itu dasarnya dari mana? Kamu tuh dari saya dulu, Mak. Papa saya ada, mama saya ada. Kan akhirnya ditinggal mama saya. Saya berdua papa pemain perempuan, penjudi, pemabuk, datang ke situ, dijual semua itu apa barang-barangnya. Akhirnya ketangkap dia dari pendeta Barito, dia dari gereja Pentekosta, bawa ke sini saking nakalnya karena lihat dari orang tua. Jadi broken home ini anak. Jadi pindah-pindah. Jadi pindah-pindah di Jelambar waktu itu. Nah di Jelambar itu dititip juga dari anaknya juga ada 9, ada 10 tukang babi. Jadi mereka itu jualan babi terus jualan. Waduh makannya ditakarin satu-satu tapi duduk di semua. Waduh anak 9 ditambahin saya 10, gimana ini? Kabur lagi anaknya coba. Tapi ya ketangkap juga akhirnya sekarang dia itu jadi ya pengusaha sudah punya rumah di BSR. Hebat. Iya.
Saya itu udah. Dulu kasih sekolah, iseng-iseng dia sekolah di Yai, Jakarta, ngekos. Saya masa setiap hari kasih makan mie katanya. Terus dia jadi sales. Nah, jadi sales akhirnya beli motor yang itu karena kemauannya dia tinggi ya istilahnya, pingin jadi orang kaya. Ya berjuang terus karena ini kebetulan darah Cina, jadi benar-benar dagang dia bisa. Akhirnya tapi kan disuruh sekolah bukan suruh itu. Udah semester 5 juga. Jadi waktu dia SD mau masuk ujian itu dia nggak bisa sama sekali, nggak bisa diurus. Ternyata saya ngurus sendiri. Saya pergi ke Jelambar, kebetulan dulu saya pelayanan di Jelambar. Terus akhirnya saya urus dia itu, raportnya mana supaya anak ini bisa ujian kan. Terus akhirnya saya urus ketemu kepala sekolahnya, anaknya itu guru sekolah minggu saya. Jadi gampang malah mulai ini anak ini nggak bayar-bayaran, pindah sana pindah sini katanya. Udah akhirnya free semua dapat. Akhirnya saya baru dia percaya. Oh, inilah pengasuh katanya. Inilah pengasuh, berjuang untuk dia. Saya mengangkat dia. Akhirnya udah sekolah dia dapat ranking 1 dia. Pilih kamu sekarang mau SMP di mana? Orait Labora, permintaannya jauh amat. Saya bilang Orait Labora yang di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Kamu mikir dari sekarang, kalau kamu masuk Pondok Indah itu orang-orang kaya semua. Kamu minder nggak? Enggak mak, saya kan pengen belajar supaya bagaimana dengan orang kaya. Nanti kamu itu susah belajar itu kalau sudah minder ya. Nggak percaya. Oke, sekarang karena kamu ranking 1, saya harus perjuangkan kamu. Masuklah Pondok Indah. Benar, serta berjalan benar orang kaya kan jadi minder dia. Turun lagi nilainya. Tuh, mama kan sudah bilang sama kamu. Tapi di situ dia belajar dia standarnya nggak ketinggalan banget. Aduh, luar biasa itu didik dia benar. Iya, tapi ada kebahagiaan tersendiri sih. Iya. Masih banyak juga cerita-ceritanya lainnya pasti. Iya. Itu baru beberapa doang tuh. Iya. Setiap generasi juga pasti kan beda-beda lah. Beda. Terima kasih banyak nih Ibu. Ya, terima kasih juga. Maaf kalau sudah merepotkan. Senang sebenarnya saya sudah mengerti dengan apa yang tujuannya. Iya, cuma ini Bapak Simamora sempat kaget juga kan istilahnya. Oh ini, ya dia kan masih baru juga 2 tahun kita maklumin juga. Ya kan apalagi disiplin dalam hal mereka untuk kegiatan anak-anak. Saya juga mohon maaf, mungkin ada itu, tapi ini satu rencana Tuhan yang luar biasa. Kita bisa sama-sama ya mau belajar dari hal-hal yang begini kan. Ya itu aja. Untuk teman-teman juga yang tergerak ya. Iya, tergerak. Tergerak Buat membantu adik-adik di Panti Asuhan Pintu Elok ini bisa langsung di bawah sini ya. Ntar ada apa namanya? Alamat. Ada alamat, ada Instagram. Nomor telepon, Instagram. Pokoknya sejelas-jelasnya bisa langsung kontak mereka gitu. Iya, sekarang nomor rekening. Sama ada juga laporan dari penjualan yang teman-teman beli kemarin. Makasih ya udah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Kalian Karena semoga dibalas oleh alam semesta ya, berkali-kali lipat. Benar. Ya, dengan ini ya terima kasih lagi. Mungkin gak salah informasi ya biasa. Saya sudah pengalaman untuk hal-hal yang begini ya. Mungkin ada yang baru jadi kaget. Untuk itu saya bilang karena itu kita bukan kasih logo, tapi itu kan sekarang udah zaman sekarang kan logo itu sudah di Instagram, ya kan? Karena dari situ ya mereka bukan kami yang untuk mencari, tapi mereka mencari kami. Nah itu tujuan sebenarnya. Jadi jangan sudah salah itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan langsung aja kontak ya. Mereka itu sebenarnya dari itu Instagram, bukan dari kami yang mencari, tapi mereka yang mencari kami. Nah itu juga harus perlu. Karena udah otomatis begitu. Ya iya.
Iya. Profile kita udah ada di sosial media ya harus sudah siap. Iya, kayak itu kan apa ya, itu yang namanya Firman itu yang suka masukin itu, dia suka bergaul dengan teman-teman yang lama ya, maksudnya yang pengunjung-pengunjung yang lama, apa kabar, hanya begitu aja sebenarnya sih. Iya, apa kabar, sehat nggak, cuma begitu aja. Tapi responnya kan dari Manado. Iya, mereka dari Manado yang itu sudah jadi apa ya, kepala daerah, mereka juga bisa itu. Setia dia dari kecil, anaknya kecil 1 tahun sampai saat ini dia tetap, maksudnya apa ya, tetap ingat itu Elo. Anaknya ulang tahun dia suka diundang. Ya untuk mengingatkan aja, apa kabar Bunda, hanya begitu doang. Iya, ternyata responnya dia kirim itu, ya kan? Ya wajar lah kita kasih apa kabar, ya kan? Nah zaman sekarang kan sudah itu, ya istilahnya ada Instagram, udah, luar biasa dah. Iya benar. Apa kabar itu sekarang ini sangat berarti ya. Itu bukannya kakak Alo yang minta ke sana, bukan saya yang minta. Itu dari kita bisa mengkonfirmasi karena memang, dan itu saya juga nggak tahu tadi awalnya milih sini kan ya random aja gitu. Iya. Kira-kira ini kayaknya asik nih, pas nih kita buat ini. Soalnya kan tadinya kan awalnya donasi terus kita bagi ke beberapa tempat, cuman kayaknya kurang, mendingan dikumpulin di satu, nanti kalau kita mau bikin lagi pindah lagi gitu. Nah maksudnya juga biar ya buat yang lain kalau mau bikin hal yang sama ya. Iya, itu kan berkat doa. Itu kan berkat doa anak-anak. Iya betul. Iya, ya kan? Iya, nggak mudah loh orang orang susah payah untuk cari ini, cari itu. Kadang-kadang puasa mereka untuk bisa memberi, coba. Makanya saya selalu ajarkan anak-anak hargai itu berkat Tuhan semua. Iya. Ya. Itu aja. Oke. Terima kasih sekali lagi. Rasanya tidak terasa ya. Kita ngobrol-ngobrol tidak terasa ya. Terima kasih Dari juga kakak teman-teman. Alo juga. Apa ya? Nanti mengalir aja, saya bilang mengalir aja. Nanti habis ya ini kan? kita ke warnet aja loh. Iya, ya benar, mengalir aja, ya kan, jadi enak kita kok itu, nggak terasa juga kan akhirnya. Oh iya, ada itu juga tadi kita ada makan sore bersama ya. Jadi anak-anak, wah kita makan sore nggak masuk. Asik. Gitu. Oke. Bagian PIC-nya dapur sudah itu deh. Kita makan. Ya udah. Oke, terima kasih semua. Oke deh, teman-teman. makasih. Makan sore dulu ya. Tuhan berkati.